Dan ada nasihat dari seorang ayatullah yang saya dapat langsung dari beliau. Kata beliau, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Umat Islam yang akan kembali memimpin dunia itu bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, bukan umat Islam dari Iran, tapi adalah umat Islam dari Indonesia. Sekarang dalam Pilpres 2024 ini juga NU dan Muhammadiyah bersatu. Amin, jelas kerakasannya. Lihat ya, umat Islam ini titik lemahnya adalah di bidang ekonomi. Nah, oleh karena itu saya minta ke Anies waktu beliau menjadi Menteri Pendidikan, tolong Pak Anies, ya, anak-anak kita dibiasakan dengan dunia bisnis. Dan menurut saya ini begini nih, ini orang serasi sekali ya. Dan menarik itu nggak bisa ada cocok orang yang sosok Caimin. Beliau itu badannya pendek ya. Saya tuh kalau lihat Caimin itu ingat Habibie. Iya. Ingat Sultan Syahrir. Jadi kalau orang pendek-pendek ini akalnya panjang. Saya ingat ada Malik itu saya jadi orang pendek-pendek ini akalnya panjang, jadi dia tidak pernah mengenal istilah jalan buntu ya. Jadi begini, para pemilih ini ada yang ikut-ikutan, ikut suaminya atau ikut istrinya, ikut temannya, dan teman. Yang kedua, ada pendukung itu yang loyalis. Nah, kalau loyalis ini benar atau salah, pokoknya dia ikut terus. Yang ketiga, yang pragmatis. Ya, dia akan memilih orang yang menguntungkan dia. Ya, kalau dia dikasih duit, saya tadi mengutip kisah Winston Churchill. Dan saya sudah sebar ke beberapa media supaya masyarakat juga waspada ya terhadap terpolitik uang. Dan keempat adalah yang bersifat ideologis. Saya termasuk orang yang keempat yang mendukung Pak Anies dan Pak Imin menjadi presiden dan wakil presiden secara ideologis. Kan ingin negeri ini betul-betul bisa bersatu ya. Dan ada nasihat dari seorang ayatullah yang saya dapat ya langsung dari beliau. Kata beliau, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Umat Islam yang akan kembali memimpin dunia itu bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, bukan umat Islam dari Iran, tapi adalah umat Islam dari Indonesia. Dan saya titip pesan satu, kata beliau, tolong ukhuwah Islamnya antara NU dan Muhammadiyah dijaga. Kita sudah pernah mencoba di zaman Pak Amin Rais dengan Gus Dur. Ya, waktu itu NU Muhammadiyah luar biasa mesra, tetapi saya berujung dengan bencana dan malpetaka. Sekarang dalam Pilpres 2024 ini juga NU dan Muhammadiyah bersatu. Kalau amin jelas kerakasannya. Jangan tanggung-tanggung lah kerasnya. Dan saya sudah sampaikan kepada Caimin. Saya punya kakak namanya Slamet Effendi Yusuf, mantan ketua GP Ansor, mundur dari dunia politik, menyatakan ingin mengabdi memajukan umat. Dan saya sudah bilang sama Pak Lembong tadi, kalau umat Islam yang berkuasa, Pak Lembong jangan takut, orang beragama lain jangan takut, karena berlaku zalim kepada orang yang tidak seiman dan sekeyakinan kita itu adalah dikutuk dan dimarahi oleh Allah.
Kata Pak Selamat Effendi Yusuf ini, Pak Drabas, persoalan umat Islam itu adalah susah sekali bersatu. Oleh karena itu saya, kata beliau, mundur dengan politik, terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mempersatukan umat. Cuma setelah saya perhatikan dan pelajari, umat kita ini sangat pandai dalam matematika. Kali tambah kurang, cuma lemah dalam bagi-membagi. Dan menurut saya ketika Gus Dur sudah bersatu dengan Pak Amin Rais, begitu Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur lupa, sibuk sendiri saja, gitu. Sehingga akhirnya ya terjadilah percekcokan sehingga beliau di-impeach. Ya. Oleh itu saya berpesan kepada Pak Anies dan Pak ini, tolong persatuan dan kesatuan di kalangan umat dan di kalangan warga bangsa ini dijaga. Kita berusaha untuk menang, tapi kita tidak usah menjelekkan yang nomor 2 dan nomor 3. Ya. Kita ingin tampil sebagai pemenang yang elegan. Itu aja mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Karena apa namanya? Karena Pak Anies sebenarnya mau ke Bekasi ya. Sebenarnya panjang dan saya sudah membuat WA kepada Pak Anies dan Pak Anies menyatakan insya Allah ada sebuah harapan saya kepada Pak Anies waktu beliau jadi menteri. Saya ingin kesenjangan sosial ekonomi ini didekatkan gitu ya. Salah satu caranya itu adalah dengan menaikkan yang kelas bawah ke atas. Dan Pak Anies juga menyatakan strategi kita bukan mengecilkan yang besar, tapi adalah membesarkan yang kecil. Itu kata-kata Pak Anies ya. Dan itu saya ceramahkan kemana-mana ya. Saya melihat ya, umat Islam ini titik lemahnya adalah di bidang ekonomi. Nah, oleh karena itu saya minta kepada Pak Anies waktu itu beliau menjadi Menteri Pendidikan, tolong Pak Anies, ya, anak-anak kita dibiasakan dengan dunia bisnis. Caranya adalah 1 kali seminggu dari SD sampai perguruan tinggi itu anak-anak disuruh berbisnis. Nah, kalau saya itu dibiasakan 1 kali seminggu yang berdagang di kantin itu adalah anak-anak ya, maka berarti dalam setahun dia punya pengalaman 50 hari berbisnis. Tamat SD dia punya pengalaman 300 hari berbisnis, tamat SMA dia punya pengalaman 600 hari berbisnis, tamat perguruan tinggi dia punya pengalaman 800 hari berbisnis. Kalau seandainya anak-anak itu sudah punya pengalaman 800 hari berbisnis ya, maka mentalitinya itu menurut saya tidak lagi employee mentality, tapi sudah hijrah dan pindah menjadi entrepreneur mentality atau minimal entrepreneur mentality gitu. Pak Anies waktu itu setuju. Mungkin kita siapa lupa Pak Anies enggak ya? Iya, lupa saya. Itu. Jadi Pak Anies ingat gitu ya. Dan cuma 3 bulan kemudian dia dipecat. Nah itu masalah itu. Sebulan kemudian dipecat ya, jadi makanya saya secara ideologis. Kenapa saya menyatakan saya mendukung Pak Anies secara ideologis? Karena ada janji Pak Anies itu kepada saya yang harus dia wujudkan. Dan saya menginginkan Pak Anies, periode Pak Anies Caimin ini ya, kalau hari ini kan sekitar 4% entrepreneur kita. Amerika punya, Jepang punya 10%. Enggak nyampe 3,sekian% cuma ya. Jepang punya 10%, kemudian Amerika punya 11%. Kita amanatkan kepada 2 tokoh kita ini ya, supaya jumlah entrepreneur di negeri ini ya minimal 20% lah ya. Coba mantan rektor IPB 20 itu Pak, berdiri. Mantan rektor IPB 20 berdiri. Dan menurut saya ini begini nih, ini orang serasi sekali ya. Dan yang menarik itu bagi saya cocok orang yang sosok Caimin. Beliau itu badannya pendek ya. Saya tuh kalau lihat Caimin itu ingat Habibie. Iya.
Ingat Ustaz Syahrir. Jadi kalau orang pendek-pendek ini akalnya panjang. Saya kira ada Malik itu saya jadi orang pendek-pendek ini akalnya panjang, jadi dia tidak pernah mengenal istilah jalan buntu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan Cak Imin menjadi wapres dan Pak Anies jadi presiden ya, saya hanya pesan satu, tolong kekompakan antara bapak berdua dijaga dan dipelihara, itu aja. Nah ini mantan ketua MK Pak Hamdan Zulfa, mantan ketua MK. Bapak duduk di sini, nanti saya pindah ke sana. Itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, karena Bapak Pak Anies dan Cak Imin akan ada lagi apa. Secara singkat saya menyampaikan selamat berjuang ya. Insya Allah mudah-mudahan tanggal 14 Februari beliau akan dinyatakan oleh KPU sebagai pemenang, sehingga beliau bisa menjadi presiden dan wakil presiden, sehingga beliau bisa konsisten dan konsekuen melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.